Shalom, kita ketemu lagi dalam pembelajaran Alkitab kita. Yang kali ini kita akan membahas tentang kemerdekaan. Nah, hari-hari ini bangsa kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedang mempersiapkan diri untuk merayakan hari kemerdekaan yang ke-75, yaitu pada tanggal 17 Agustus 2020. Nah, persiapan-persiapan sudah banyak dilakukan, meskipun tidak semeriah dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab pada tahun ini kita merayakan hari kemerdekaan itu di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Nah, kali ini kita akan membahas kemerdekaan menurut perspektif Alkitab yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Namun kali ini saya akan membacakannya ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi serupa dengan Allah. Menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya itu pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Haleluya. Nah, saudara, manusia diciptakan oleh Allah yang serupa dan segambar dengan Allah itu memiliki kemampuan rasionalitas, moralitas, memiliki kemampuan mengasihi yang dalam, memiliki kemampuan mengasihi dan berkreasi, dan memiliki relasi yang sangat baik dengan Tuhan Allah. Manusia itu juga merepresentasikan kehadiran Allah di dunia ini. Tuhan Allah menempatkan manusia itu di Taman Eden dengan maksud untuk memerintah dan mengelola, mengupayakan damai sejahtera, keserasian, harmonisasi di Taman Eden. Namun apa yang terjadi? Sebuah tragedi kemanusiaan yang mempengaruhi rusaknya tatanan kehidupan, hubungan antara sesama ciptaan manusia yang terparah sepanjang sejarah, yang terparah sepanjang zaman, itu terjadi di Taman Eden. Mengapa tragedi itu terjadi di Taman Eden? Itu karena ada penyelewengan dari kemerdekaan, dari kebebasan, dari kepercayaan yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang dimiliki. Galatia pasal 5 ayat 13, di sana firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan yang kamu miliki itu untuk kehidupan dalam dosamu, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Nah, apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu, tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi dia bersukacita karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Mengapa tragedi terjadi dalam kehidupan yang harmonis? Yang kedua, karena kesombongan itu muncul. Mengapa kesombongan muncul? Karena penguasaan diri sudah hilang. Mengapa penguasaan diri itu hilang? Karena panca indera itu tidak dapat dikuasai dengan baik. Mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, kulit untuk meraba, dan lidah untuk mengecap rasa. Panca indera ini dibiarkan mengkonsumsi hal-hal yang tidak sewajarnya. Itulah yang membuat penguasaan diri hilang dan kesombongan itu mulai muncul. Nah, setelah kesombongan muncul, maka yang ketiga, tindakan melakukan dosa. Tindakan melakukan dosa inilah yang merusak tatanan kehidupan. Dan yang keempat,
kekacauan terjadi. Hubungan yang harmonis tadi menjadi rusak, dan iklan dosa yang mengatakan akan menjadi sama seperti Allah, itu ternyata tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah manusia diusir keluar dari Taman Eden dan terpisah dari Tuhan. Nah, apa aplikasinya dalam hidup kita? Yang pertama, jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang dimiliki. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Yang kedua, kuasailah dirimu. Kuasailah panca inderamu, sebab panca indera adalah jendela dari jiwa. Panca inderamu tidak bisa dikendalikan, maka jiwamu juga akan menjadi rusak. Yang ketiga, lestarikanlah tatanan kehidupan yang baik dan benar. Dan yang keempat adalah perbaikilah hubungan yang rusak dengan alam semesta, hubungan dengan sesama ciptaan Tuhan yang lain, dan berdamailah dengan Tuhan pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran Alkitab kita pada kali ini, dan kita akan ketemu lagi pada episode yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Merdeka, merdeka, merdeka.